warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska Nabila Harahap dari kelas 6 SD Tenas Harapan Islam. Jadi di video kali ini saya akan bercerita menggunakan media gambar tugas bahasa Indonesia. Jadi bisa langsung dilihat. Ini anggap saja namanya Andi. Andi sedang berulang tahun. Jadi orang tuanya mempersiapkan pesta ulang tahunnya pada tanggal 20 Oktober 2020. Pesta ulang tahun Andi dilaksanakan. Andi mengundang sahabat karibnya, yaitu Beni. Orang tuanya melaksanakan pesta ulang tahun Andi. Andi mendapat banyak hadiah, ada dari neneknya dan teman-teman kelasnya. Ketika Andi berulang tahun, ibunya memasak banyak makanan untuk para tamu. Dan ibunya membuat kue pie stroberi. Jadi Andi mendapat banyak hadiah dari teman-teman dan dari neneknya, dari omnya, dari tantenya, dari saudaranya, dari ibunya dan dari sahabat-sahabatnya. Pesta ulang tahun Andi sangatlah meriah. Di pesta ulang tahun Andi sangat bahagia karena mendapat banyak ucapan terima kasih dan kado ulang tahun. Pestanya begitu meriah ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darana Putri Aulia, kelas 6 SD Tunas Harapan Islam, akan menjelaskan dan menceritakan tentang dua gambar yang berhubungan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk mengajak para kaum yang berdusta untuk menyembah Allah Ta'ala, yang sebelumnya kaumnya menyembah patung berhala. Inilah dia patung berhalanya. Nih, kemudian para kaum yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam mengolok-oloknya dan menertawakannya. Kemudian Nabi Nuh tidak putus asa dan Nabi Nuh mengajak para kaum yang berdustanya kembali, dan anak dan istrinya juga tidak mau mengikutinya. Nabi Nuh alaihissalam meminta doa kepada Allah Ta'ala untuk menurunkan azab. Kemudian Allah mendengar doa Nabi Nuh dan memberitahukannya akan datangnya banjir. Dan Nabi Nuh dan para pengikutnya membuat kapal Bahtera Nuh. Inilah dia kapal yang sangat besar untuk nanti banjir. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya membangun ini kapalnya. Setelah itu para kaum yang berdusta bingung mengapa di musim panas ini Nabi Nuh membangun kapal yang sangat besar. Setelah hampir jadi, kapal Nabi Nuh dikotori para kaum yang berdusta. Kemudian Nabi Nuh sangat bersabar, dan setelah jadi, Nabi Nuh dan para pengikutnya menaiki kapal yang berpasang-pasangan dan membawa bahan pokok dan intinya saja. Kemudian setelah banjirnya datang, Nabi Nuh melihat anak dan istrinya hanyut. Kemudian Nabi Nuh mengajak dan istrinya untuk berikut kepadanya, mereka tidak mau. Setelah airnya surut, Nabi Nuh melihat anak dan istrinya sudah terkapar di situ dan para kaum yang berdustanya. Nah, jadi di cerita ini siapa yang di sini yang belum bertakwa kepada Allah? Jadi yang belum bertakwa, bertakwalah kalian sebelumnya ajal dan azabnya datang. Saya akan menceritakan gambar ini, atau bisa dibilang pengalaman saya di sekolah. Nama saya Saga, kelas 6 SD. Saya sekolah di SD Tunas Harapan Islam. Jadi di sekolah kami akan diadakan lomba untuk memperingati Hari Tahun Baru Islam. Ada banyak perlombaan, diantaranya adalah lomba azan dan sholawat. Saya mengikuti dua lomba, yaitu lomba azan dan lomba sholawat. Saya latihan kadang siang, sore, atau malam. Dan dari latihan itu, saya mendapatkan banyak hadiah. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah melatih saya. Akan menceritakan tentang terjadinya lingkungan tercemar. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang bernama Beni. Ia membuang sampah di sungai. Ia tidak membuang sampah pada tempatnya, tetapi ia membuang sampah di sungai. Pada siang harinya, matahari tertutup awan gelap, kilat-kilat yang kuat, dan angin-angin yang sangat kencang, dan daun-daun yang berterbangan. Dan akhirnya terjadilah banjir. Rumah Beni terkena banjir dan tetangga-tetangganya. Barang-barang kesayangannya pun basah terkena air banjir. Ia menyimpan barang-barangnya di lemarinya. Dan ia menyesal karena ia membuang sampah pada sungai. Nah, teman-teman, kita harus membuang sampah pada tempatnya ya. Jangan membuang sampah di selokan atau di sungai. Saya Saif Ali dan saya di sini akan menceritakan pengalaman saya di sekolah dan di rumah. Saya itu semenjak zamannya corona saya di rumah. Saya itu di rumah kadang menonton TV, kadang bermain dan kadang bermain HP. Saya di sini saya akan menceritakan saja langsung pengalaman saya.
Saya itu tidur jam 9 malam dan saya itu bangun jam 5 untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh, saya akan pergi mandi. Setelah mandi, saya akan sarapan untuk pergi ke sekolah. Dan setelah sampai di sekolah, saya akan belajar bersama kawan saya. Ya, inilah gambar apa sekolah saya. Setelah kami pergi sekolah jam 10 dan pulang jam 12. Setelah pulang dari sekolah, saya akan pergi sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, saya akan pergi tidur. Setelah tidur, saya bangun jam 3. Sebelum saya jam 3 itu sebelum saya bermain, saya akan pergi sholat asar. Setelah sholat asar, kami bermain. Setelah bermain, saya pergi pulang. Dan sampai di rumah, saya akan pergi mandi untuk pergi sholat. Setelah mandi, saya akan pergi ke masjid untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, saya akan pergi mengaji di rumah. Ya, saya ngaji di rumah dari jam 8 sampai jam 9 malam. Setelah saya mengaji, saya akan pergi ke warung untuk membantu ibu saya mengangkati barang-barang yang ada di warung. Setelah mengangkati barang-barang yang ada di warung, saya akan pergi ke rumah untuk mengganti baju dan tidur. Saya itu tidur jam 9 ya. Ya, begitulah pengalaman saya di rumah dan di sekolah. Menjelaskan beberapa gambar yang ada pada video Nabi Nuh. Nah, pada gambar di atas ini, orang-orang kafir tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, dan Allah pun menurunkan hujan yang sangat deras dan menyebabkan banjir. Nah, padahal Nabi Nuh sudah mau menyuruh mereka naik ke atas kapal Nabi Nuh, cuman mereka tidak mau dan mereka pun tenggelam. Nah, pada gambar di bawah ini ada umat-umat Islam yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh dan ajaran Allah. Mereka hidup bahagia dan mereka hidup di pulau yang sangat asri dan indah.